contohnya adalah perusahaan mesin cuci Sears. Jadi dia hanya membeli salah satu atau beberapa lini saja untuk ditampilkan di pasar. Jadi dalam satu periode tertentu dia memutuskan pada periode ini saya hanya ingin menampilkan misalnya lini produk di tingkat bawah, kemudian untuk periode lain dia memunculkan lagi produk dengan lini satu tingkat di atasnya atau misalnya satu tingkat di bawahnya. Jadi tergantung dari tujuan perusahaan seperti yang telah kita bahas di depan tadi. Nah, ini untuk perusahaan mesin cuci Sears ini untuk menarik pelanggan di satu waktu dia memunculkan mesin cuci dengan harga murah sehingga ada banyak pelanggan yang tertarik untuk membeli produknya. Kemudian di periode yang lain dia tiba-tiba memunculkan produk dengan harga yang lebih mahal. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan gengsi produk itu, semacam peningkatan kualitas produk seperti itu, yang tentunya kalau misalnya kualitas produk meningkat kan diikuti dengan kualitas peningkatan harga. Saya gini bentar ya. Selanjutnya adalah strategi pengurangan lini. Di sini manajer lini produk itu harus meninjau secara berkala untuk menekan produk yang mati di pasaran, yang menekan laba melalui analisis penjualan dan biaya. Nah, ini contohnya adalah perusahaan Unilever yang memiliki program jalur pertumbuhan. Nah, ini desain untuk mendapatkan nilai terbanyak dari analisis portofolio mereknya dengan mengeliminasi 3/4 dari 1.600 merek berbeda di tahun 2003. Nah, ini sebabnya karena lebih dari 90% laba hanya berasal dari 400 produk, sementara 1.200 produknya dirasa kurang menghasilkan, sehingga produk ini produksinya bisa dikurangi ataupun ditiadakan. Untuk Mbak Ari dan Mbak Eni, selamat datang, selamat bergabung. Nah, lanjutkan lagi. Selanjutnya tentang penetapan harga dalam bauran produk. Yang pertama, penetapan harga lini produk. Di sini penjual bertugas untuk menentukan perbedaan kualitas anggapan yang menghasilkan perbedaan harga. Jadi kalau misalnya dia memproduksi suatu item dengan kualitas yang berbeda, nah di sini harganya kan juga harus dibedakan. Misalnya ini untuk pakaian di toko, sebuah toko menjual pakaian 3 jenis, hanya ada 3 jenis jas, harganya masing-masing kan berbeda, ada 200, 400, 600. Nah, karena perbedaan harga ini, selanjutnya pelanggan memperkirakan dengan sendirinya bahwa pakaian yang paling murah itu mutunya lebih rendah daripada dua pakaian yang harganya lebih mahal. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah penetapan harga fitur opsional. Nah, di sini perusahaan menawarkan produk opsional, fitur, dan layanan bersamaan dengan produk utama mereka. Contohnya, misalnya ketika kita membeli mobil, nah kita bisa juga sekalian pesan tentang kendali power window, kemudian bisa juga pesan
spion yang bisa diatur dari dalam mobilnya, kemudian bisa sekaligus pesan sunroof, kemudian ada juga perlindungan anti maling seperti ABS. Nah, itu di sini penerapan harga fitur opsional. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penetapan harga produk terikat. Nah, ini misalnya saya contohkan untuk kamera Polaroid. Nah, ini penetapan harga produk terikat. Jadi dari produk utamanya harganya memang sengaja dibuat rendah, tapi untuk produk pelengkapnya perusahaan mematok harga yang tinggi. Jadi misalnya contohnya kamera Polaroid, kalau kameranya kan hanya dengan 600.000 kita sudah dapat, tapi filmnya yang kita gunakan dalam kamera itu harganya sendiri mahal. Jadi di sini adalah salah satu strategi perusahaan. Kemudian contohnya ada juga pisau cukur jilat ya. Nah, jilat ini kalau dari ini bagian gagangnya itu harganya murah. Kemudian ketika kita membeli pisau cukurnya ini, satu saset harganya kan hanya isi berapa harganya, dan mungkin untuk satu saset ini harganya bisa separuh dari harga gagangnya ini. Nah, itu salah satu strateginya. Nah, ini yang dicatatkan, jika harga terlalu tinggi di tengah pasar, maka kemampuan dari substitusi dapat mengganggu penjualan. Jadi misalkan ada sebuah perusahaan pesaing lain yang itu turut memasuki pasar dengan meniru produknya, dengan memunculkan harga yang lebih murah karena di produk yang asli nilai harganya terlalu mahal. Nah, ini kan bisa menyebabkan konsumen bisa lari ke produk substitusi harga lebih murah tadi itu. Nah, ini kenapa kalau misalnya kita memproduksi produk pelengkap dengan harga yang cukup tinggi, nah ini rawan muncul pesaing baru memproduksi dengan harga yang lebih murah. Nah, ini kan bisa mengganggu keadaan perusahaan kita. Seperti itu. Nah, contoh produk terikat lainnya adalah industri telepon seluler yang bekerja sama dengan operator seluler. Contohnya adalah Samsung Galaxy Note 2 yang bekerja sama dengan Indosat dan Telkomsel. Nah, saya tahu dia bekerja sama dengan Indosat, jadi pembeliannya memang sistemnya semacam kredit gitu ya. Kalau di sini contohnya ada Samsung Note, mungkin bisa bareng sama Chunghwa. Jadi kita beli handphonenya harganya cuma 7.000, cuman per bulannya kita harus membayar senilai 1.000 NT. Nah, kita bayar 1.000 itu sudah plus internet gratis, kemudian telepon sepuasnya, langsung seperti itu. Nah, di Indonesia juga begitu untuk Samsungnya. Jadi dengan harga hanya sekian, kita bisa juga mendapatkan per internet per bulannya ya kira-kira sebesar 500 MB. Nah, contohnya seperti itu untuk produk. Kemudian selanjutnya tentang masih tetap di penetapan harga untuk bawaan produk. Yang keempat adalah penetapan harga dua bagian. Nah, ini biasanya dimiliki oleh perusahaan jasa yang terdiri dari biaya tetap yang ditambah dengan penggunaan biaya variabel. Nah, ini biaya tetapnya harus cukup rendah, tujuannya untuk menghasilkan pembelian jasa. Kemudian untuk labanya ini bisa dihasilkan dari biaya penggunaan. Nah, contohnya adalah taman hiburan. Ini saya contohkan untuk Batu Naik Spektakuler yang ada di Batu Malang. Di sini dia menetapkan biaya masuknya cukup murah, sekitar
kalau tidak salah hanya 25.000 gitu ya. Cuman untuk ketika kita ingin menggunakan wahana yang di sana, misalnya kita ingin naik wahana-wahana yang di sana, kita per wahananya masih harus bayar lagi. Jadi ada dua bagian, untuk tiket masuk sendiri dengan nikmat wahana bayar sendiri ya. Nah, selanjutnya adalah penetapan harga produk sampingan. Jika produk sampingan ini memiliki nilai bagi sekelompok pelanggan, nah produknya itu harus ditetapkan harganya berdasarkan nilainya. Semua laba yang dihasilkan dari produk sampingan akan mempermudah perusahaan menggunakan harga yang lebih rendah untuk produk utama. Nah, contohnya untuk produk sampingan ini adalah perusahaan Colonial Sugar Refinery di Australia. Ini produk utamanya sebenarnya gula. Jadi sebenarnya dia itu memproduksi gula, tapi dari produksi gula itu dia bisa mendapatkan produk sampingan berupa limbah serat tebu. Dan ini kan produk sampingan dari produksi gula ya. Nanti limbah serat tebunya ini dia jual lagi ke perusahaan lain untuk membuat papan dinding. Nah, sehingga perusahaan ini bisa menjual dua produk sekaligus. Yang pertama produk utamanya gula, yang kedua dari limbahnya ini bisa digunakan untuk papan dinding. Nah, jadinya sekarang tidak hanya jadi perusahaan gula, tapi juga sekaligus jadi perusahaan menjual bahan bangunan dan konstruksi. Nah, sedangkan bahan bangunan dan konstruksinya ini merupakan produk sampingan dari produk utama tadi. Ini selanjutnya adalah penetapan harga paket produk. Ini ada dua macam. Yang pertama, pemaketan murni, yaitu terjadi ketika perusahaan menawarkan produknya hanya sebagai paket. Kemudian ada juga pemaketan campuran. Ini terjadi jika penjual menawarkan barang baik secara individu maupun dalam satu paket. Biasanya harganya itu lebih murah untuk paket jika dibandingkan dengan ketika barang itu dibeli terpisah. Ini kayaknya masih dalam pemasaran jasa atau wisata. Nah, ini contohnya masih di dokumen spektakuler seperti wahana yang pertama, seperti tempat wisata yang pertama. Nah, ini contohnya kalau misalnya kita membeli tiket yang paket, jadi dalam satu tiket kita sudah bisa langsung mengunjungi banyak tempat. Nah, ini kan dituliskan di sini ada GPT 1, Discovery Park 2, serta ikut Green Park, serta tiket masuknya. Nah, kita cuma bayar seharga 150.000 saja untuk banyak ini. Nah, kalau misalnya kita berbiaya masuk sendiri, kemudian ketika kita ingin masuk ke masing-masing tempatnya kita bayar sendiri, nah harganya bisa lebih mahal. Materi yang selanjutnya tentang pengembangan produk baru. Nah, pengembangan produk baru itu konsepnya didasari dari daur hidup produk yang kita bahas di minggu lalu. Nah, dengan mengacu pada konsep tentang daur hidup produk ini, pemasar memegang prinsip bahwa suatu produk pasti akan mengalami penurunan secara otomatis. Upaya-upaya untuk menghindari masuknya suatu produk ke tahap penurunan bisa dilakukan. Nah, pastinya kan produk itu masih tetap bisa berada di pasaran, jadi produk itu masih bisa diminati konsumen. Nah, upaya ini yang kita sebut dengan mengembangkan
produk baru.